Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama saya banggakan teman-teman yang tergabung dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mau menonton video presentasi dari kelompok kami. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok 8, akan membahas mengenai daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Siddiq Jalani Zidan dengan 3 digit NIM akhir 036, ada Nur Alfiansa dengan 3 digit NIM akhir 078, ada Iqbal Gali Ramadan dengan 3 digit NIM akhir 086, dan saya sendiri, Tantri Mapanggara Eva Jarindu Putra, dengan 3 digit NIM akhir 068. Ya, langsung saja kita ke presentator yang pertama. Daya saing. Daya saing merupakan kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi secara terus-menerus. Di dalam suatu negara, kemampuan akan memproduksi atau melayani produk dalam perdagangan internasional dalam waktu yang sama, tetapi tetap memperoleh imbalan untuk meningkatkan sumber daya itu sendiri. Daya saing juga menyangkut arti elemen produktivitas, efisiensi, dan profitabilitas. Tetapi daya saing bukan satu akhir atau sasaran, melainkan suatu cara untuk mencapai peningkatan standar kehidupan, meningkatkan kesejahteraan sosial. Di dalam Bank Dunia sendiri juga disampaikan beberapa dukungan daya saing, seperti neraca perdagangan, nilai tukar, dan upah. Ternyata kemampuan daya saing juga meliputi: yang pertama, kemampuan memperkokoh posisi pasarnya; yang kedua, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya; yang ketiga, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti; dan yang terakhir, kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Di dalam daya saing ada beberapa tipe yang mencakup daya saing. Yang pertama, daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk membuat dan memformulasikan berbagai macam strategi yang dapat menempatkan pada suatu posisi yang strategis dan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Di dalam perusahaan di sini yang dimaksud harus memiliki sifat kompetitif agar bisa menjual barang dan jasanya di pasar. Nah, di dalam hal ini, daya saing merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah perusahaan tersebut untung atau mengalami kerugian. Nah, di sini juga dapat karakteristik dari daya saing itu sendiri, yaitu seperti potensi. Potensi merupakan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan yang masih terpendam atau menunggu untuk dimunculkannya potensi ini, suatu kekuatan yang belum digunakan secara optimal oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ada proses. Proses merupakan urutan perkembangan pelaksanaan atau kejadian dalam perusahaan yang terkait dan bersama-sama pasukan menjadi keluaran yang positif atau lebih baik untuk memajukan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai perusahaan dalam melaksanakan berbagai tugas atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sesuai target yang telah ditentukan oleh perusahaan sendiri. Dalam mengukur daya saing, perusahaan cukup banyak alat ukur yang dapat digunakan, yang pada umumnya yang digunakan adalah data sekunder. Di sini saya akan meneruskan penjelasan sebelumnya terkait kompetitif, yang dimana menurut Michel Porter terdapat dua tipe dasar dari keunggulan kompetitif, yaitu ada cost advantage dan differentiation advantage, yang dimana cost advantage ini adalah suatu keunggulan kompetitif muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah, atau menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dan lebih baik dari yang menghasilkan pesaingnya, itu disebut differentiation advantage. Jadi cost advantage ini itu adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan produk yang sama pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan differentiation advantage itu sebuah perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda dan lebih baik dari yang dihasilkan pesaingnya.
Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait daya saing produk. Yang dimana daya saing produk ini itu adalah merupakan suatu kemampuan atau suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk bertahan di pasar tersebut. Artinya suatu produk memiliki daya saing, maka produk tersebutlah yang banyak diminati oleh konsumen. Kemudian daya saing produk juga dipengaruhi oleh daya saing perusahaan, yang dimana daya perusahaan ini itu ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu faktor-faktor penentu dalam daya saing itu ada pekerja, keahlian pengusaha, organisasi, dan manajemen yang baik, ketersediaan modal, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan yang terakhir ada ketersediaan input lainnya. Ya, selanjutnya ada daya saing nasional. Sama-sama teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, daya saing nasional merupakan kemampuan suatu negara menciptakan, memproduksi, atau melayani produk dalam perdagangan internasional. Daya bersaing pada tingkat ini berkaitan sama daya tarik bagi investasi. Sebagai contoh, misalnya pemerintahan yang baik dan peluang bagi investasi yang menguntungkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa. Nah, peningkatan daya saing nasional itu sangat penting. Kenapa? Karena itu dapat membuat suatu negara itu bisa kompetitif sama situasi global yang nggak menentu. Daya saing nasional ini tergolong dalam 3 kelompok. Ya, itu bisa dibilang sebagai suatu prasyarat dasar lah 3 kelompok ini. Yang pertama itu ada infrastruktur, ya, lalu ada kualitas kelembagaan, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan. Lalu ada liberalisasi perdagangan internasional. Nah, menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional itu diakui oleh adanya keunggulan komparatif di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi oleh negara lain, dan keunggulan kompetitif negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki peluang lebih kecil dari mitra dagangnya. Ini sih, bicara tentang liberalisasi perdagangan internasional. Pasti kan banyak dampak buruk maupun dampak positifnya. Mungkin kita bicara dari dampak buruknya dulu ya, dari liberalisasi ini. Mungkin kita bicara tentang liberalisasinya dulu nih, yang dimana liberal kan berarti kan penghapusan suatu batasan ya. Nah, liberalisasi ini dapat merugikan dan menghilangkan bahkan pekerjaan di suatu negara. Kenapa kayak gitu? Barang jadi nanti lebih mudah masuk dan bakal membanjiri pasar domestik. Perusahaan dalam negeri juga bisa kalah saing, bahkan bisa mati. Akibatnya nanti industri tidak tumbuh. Begitu juga dengan penciptaan lapangan kerjanya. Liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan ancaman bagi negara atau ekonomi yang negaranya terutama berkembang. Karena mereka dipaksa nih untuk bersaing di pasar yang sama dengan negara atau ekonominya yang lebih kuat. Tantangan ini dapat menghambat industri lokalnya yang mapan. Itu bisa mengakibatkan kegagalan industri. Terus negara-negara dengan sistem pendidikan maju itu biasanya cenderung beradaptasi lebih cepat ketimbang negara-negara berkembang. Karena mereka memiliki pasar tenaga kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Nah, mungkin tadi itu sedikit ya, bicara tentang kekurangan dari liberalisasi perdagangan internasional. Nah, kita mungkin sekarang bicara tentang kelebihannya. Nah, bicara tentang liberalisasi berarti kan bakal menjamurnya perdagangan bebas di berbagai negara yang memungkinkan berbagai negara ini berdagang tanpa adanya atau tanpa banyaknya peraturan atau biaya-biaya yang itu bisa mengurangi biaya ekspor suatu negara ke negara lain atau impor suatu negara ke negara lain. Pada akhirnya kan berarti kan ada penurunan biaya ya, dari yang seharusnya segini karena ada liberalisasi, maka biaya yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. Itu bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan suatu negara untuk membanjiri atau mempromosikan nih produk-produk lokal mereka ke negara yang mereka tuju. Secara makro, liberalisasi perdagangan memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Maksudnya keunggulan komparatif itu yang tadi seperti saya jelaskan, yaitu berproduksi dengan biaya peluang terendah.
Hal ini memungkinkan keuntungan bersih dalam kesejahteraan ekonomi dan manfaat besar dari skala ekonomi yang diraih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jailani Zidan. Selanjutnya ada liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, baik itu tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kemajuan arus barang dan jasa. Nah, untuk adapun hambatan-hambatan yang dihilangi dari perdagangan ini dapat mencakup yaitu tadi tarif itu seperti bea masuk dan biaya tambahan. Terus ada hambatan non tarif yaitu kayak perizinan dan kuota. Terus hasil dari liberalisasi perdagangan dan integrasi yang dihasilkan antar negara itu dikenal sebagai globalisasi. Sebenarnya apa sih agenda utama liberalisasi? Nah, agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan. Nah, yang tadi ada hambatan tarif maupun non-tarif, baik itu barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. Dalam perjalanannya, konsep globalisasi tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya kelompok perdagangan berdasarkan kedekatan wilayah, integrasi regional atau berdasarkan skala ekonomi. Kayak kan kita sering itu tuh banyak regional-regional yang bersatu gitu. Di Indonesia nyatu sama misalnya ada apa sih namanya MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia gitu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Perdagangan bebas itu dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan. Itu hambatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antar individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Nah, kelebihannya dari liberalisasi perdagangan, yang pertama itu menambah peluang kesempatan kerja. Karena dengan adanya perdagangan bebas, pasar barang dan jasa dari suatu negara menjadi lebih luas. Tentu karena terbukanya gerbang dari antar negara, bahkan bisa sampai kancah internasional, bahkan banyak negara gitu. Yang kedua, terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dan spesialisasi. Yang ketiga, mendorong kemajuan di bidang inflek. Nah, ini penting banget, soalnya dari liberalisasi perdagangan ini kan buka selain buat perdagangan itu kita bisa nyerap teknologi-teknologi yang ada di negara lain. Dan itu berfungsi banget buat negara kita karena negara kita dalam proses pengembangan ini butuh banget adanya teknologi-teknologi baru buat mendukung proses perkembangan negara kita ini. Yang keempat, perdagangan bebas dapat meningkatkan pendapatan suatu negara kayak yang tadi Andri bilang. Jika perdagangan bebas ini membuka pasar baru, tentu di situ bakal ada supply and demand baru. Selanjutnya, kekurangan liberalisasi perdagangan. Yang pertama, perdagangan bebas merugikan perekonomian. Nah, ini juga mesti dilihat lagi nih, soalnya liberalisasi itu kan secara umum sering ngarah ke yang ke arah yang perubahan keseimbangan ekonomi gitu. Nah, kan biasanya ada beberapa industri yang tumbuh dan ada beberapa industri yang nurun gitu. Nah, dari situ liberalisasi perdagangan ini bakal nyiptain pengangguran baru dari industri-industri yang turun itu. Kenapa bisa merugikan perekonomian? Terus yang kedua, untuk bidang investasi, bebasnya arus modal antar negara sangat berpengaruh terhadap arus investasi suatu negara. Terus yang ketiga, kerugian adanya perdagangan ekspor terhadap perekonomian yang disebabkan karena membanjiri tenaga ahli dari luar negeri. Itu tadi udah ngejelasin soal itu, karena kayak yang tadi bilang, nggak ada comparative advantage, atau jika punya hal tersebut belum tentu jadi keahlian atau kebutuhan dari negara lainnya. Gitu. Terima kasih. Iya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang telah mendengarkan, yang telah menonton video kami, terima kasih atas waktu, tenaga, dan tentu kuotanya yang telah kalian luangkan untuk menonton video kami ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Ade Jamal yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional ini. Saya Tan Rima Panggara Fajaringgo Putra, mewakili teman-teman kelompok 8, mewakili Jailani Zidan, Iqbal Ghali, Nur Alfiansyah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.